Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak-anak, sehat ya? Ya Bu, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Arya sebagai ketua kelas telah memimpin doa. Oke, saya sudah bagikan link di absen ya. Apakah sudah absen semua? Sudah Bu, sudah. Sudah. Ya Bu, sudah Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah kalau sudah, saya cek beberapa ada yang belum, beberapa ada yang sudah. Tapi alhamdulillah mayoritas sudah banyak yang absen ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dalam KD 3.9 yaitu menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Dalam materi ini ya, untuk KD 3.9, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyusun storyboard sederhana dari naskah cerita yang sudah dibuat. Kemudian dari storyboard itu kita bisa menyusun elemen dan material dalam storyboard tersebut menjadi sebuah aset animasi. Memproduksi animasi itu ya, itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Hari ini kita memasuki materi yang mana masuk dalam ruang lingkup praproduksi, yaitu membuat storyboard. Nah, Bu Artika sudah memberikan link video pelajaran dan bahan ajar ya di Google Classroom kalian. Apakah sudah mengakses dan membacanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Siap, Bu. Baik, itu bahan ajar dan video pelajaran sudah dilihat ya. Sudah Bu. Kalau sudah dilihat, saya ingin membuka sesi diskusi. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ingin memberikan pendapat tentang apa sih itu storyboard, apa sih langkah-langkahnya, kemudian komponen-komponen apa aja yang perlu dimasukkan dalam storyboard tersebut. Terus kemudian seberapa pentingnya storyboard dalam pembuatan animasi. Silakan, mungkin ada yang bisa didiskusikan. Bu, berarti kayak storyboard itu nggak bisa dilepasin ya. Kalau jadi kayak contoh mau bikin animasi kayak gini itu harus ada benar-benar ada storyboard yang jelas Bu. Iya, benar sekali. Jadi storyboard itu, istilahnya storyboard itu adalah rancangan awal. Kalau kita mau membuat sebuah video animasi atau membuat kartun, tanpa storyboard itu bisa saja, tapi akhirnya tidak memenuhi unsur-unsur penerapan teknik produksi animasi yang benar. Karena dengan adanya storyboard, kita itu punya landasan dasar untuk membuat animasi yang benar-benar bagus, seperti itu. Jadi sebelumnya itu kita sudah merancang dengan baik, asetnya seperti apa, dari segi konsep ceritanya itu seperti apa. Kemudian pentingnya storyboard ini adalah ketika kita mau membuat animasi itu ada pedoman-pedomannya atau ada panduannya. Jadi mulai langkah pertama itu membuat apa dulu. Yaitu dilihat dari storyboardnya, di scene apa, di scene pertama misalnya ngapain, di scene kedua misalnya ngapain, seperti itu. Mungkin ada lagi yang bisa didiskusikan? Terus yang ada di storyboard itu apa aja Bu? Nah, yang penting gitu. Nah, Semen kan sudah melihat video pembelajarannya ya. Di situ saya berikan komponen-komponen storyboard itu apa saja, kemudian langkah-langkah membuat storyboardnya itu apa. Jadi yang penting dalam storyboard itu adalah gambar visual. Ya, tapi gambar visual juga harus didukung dengan dialog
kemudian didukung juga dengan keterangan setting suasananya seperti apa, lalu shoot-nya itu sampai terlihat gambar perspektifnya itu terlihat entah itu middle shoot atau extreme shoot atau long shoot. Nah, di storyboard itu ada di situ. Oke, kalau tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Nah, menurut pengalaman kalian, apa perbedaan paling mendasar antara teknik animasi manual dan teknik animasi 2 dimensi? Nah, selain saya tanyakan di forum ini, juga silakan kalian menjawabnya di Google Classroom masing-masing ya. Silakan mungkin ada yang ingin menjawab atau berbagi pendapat. Ya, menurut saya tuh Bu, kalau yang animasi 2 dimensi yang manual itu kayak gimana ya, kayak lebih susah. Kayak terletak di media gambarnya itu kan. Kalau di manual itu gambarnya kan di kertas, jadi kan gambar per pose kan jadi lama gitu, waktunya lama, juga butuh tenaga yang besar. Baik. Terus untuk yang komputer itu lebih mudah gitu, jadi desainnya kan di komputer, jadi langsung dianimasikan gitu kan, gampang. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau menurutku Bu, kalau di komputer gak semua orang punya gitu. Tapi kalau semisal buat gambar juga itu alat yang lebih banyak sama waktu yang lama. Lama juga. Ya, jadi cuma rata-rata bisa semua orang juga mungkin punya alat, cuma butuh skill gitu aja. Nah, jadi mungkin menurut sampean itu kalau misalnya pakai komputer itu hanya terbatas saja orang yang bisa, karena tidak semua orang punya komputer seperti itu kan ya. Tapi kalau pakai yang manual, semua orang bisa membuat, tapi juga diperlukan skill untuk menggambar yang baik dan benar seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih atas semua pendapat dan jawaban, saya apresiasi sekali lagi. Dan selanjutnya adalah kegiatan kita, saya akan memberikan penugasan. Ini juga bisa sampai akses di tugas Google Classroom ya. Baik, sudah terlihat ya di layar. Nah, ini adalah LKPD yang sudah saya share sebelumnya ya, sebelum kegiatan ini. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kuis online. Nah, kuis online ini silahkan dikerjakan, gampang kok, hanya pemahaman awal aja sebagai storyboard gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Ini silahkan dibuka. Kalian membaca semuanya ini, terus kemudian ada kegiatan dan alat dan bahannya seperti apa. Kemudian membaca prosedur atau langkah pengerjaan LKPD. Setelah itu, setelah sampean baca, sampean pahami, baru dikerjakan. Nah, jadi contoh misalnya gini ya, di hasil kerja ini tulislah langkah-langkah proses pembuatan storyboard itu seperti apa. Terus kemudian tunjukkan hasil storyboard yang sudah dibuat. Kemudian baru dibuat kesimpulannya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yaitu ya mengenai tes lisan ya, menjawab pertanyaan lisan. Silahkan isi jawabannya di Google Classroom juga. Waktu pengerjaan saya berikan sampai minggu depan. Jadi mohon diatur waktunya, dikerjakan yang baik dan dikumpulkan, diusahakan dengan tepat waktu ya. Karena kita sekolah ini juga belajar disiplin. Jadi bagaimana bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan dan disiplin dalam mengumpulkan. Gitu ya. Nah, mungkin dari semua materi, kemudian diskusi yang kita bahas, ada yang ditanyakan? Menurut saya udah Bu, saya tadi sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke anak-anak, materi singkat tentang storyboard sudah saya paparkan, kemudian silakan kembali mempelajari bahan ajar dan menyimak video pelajaran, kemudian jangan lupa mengerjakan tugas.
Saya akhiri sesi sharing untuk materi 3.9 pada pertemuan 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.